Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pembelajar. Oke, welcome back ya. Kita di pertemuan kedua ini, di minggu kedua akan ngebahas materi terkait dengan tren di dunia digital marketing. Nah, setelah kemarin kita mengetahui apa itu arti dari pemasaran, habis itu kita tahu bagaimana konsep strategi legacy marketing, habis itu kita juga sudah mengetahui bahwa sekarang ini ada namanya new wave marketing. Ya, kita akan bahas di pertemuan kedua ini adalah bagaimana saat ini terjadi pergeseran di dunia marketing gitu ya. Jadi ada konsep yang mungkin dulunya namanya 4C, yaitu ada kompetitor, company, customers, dan change. Dan sekarang ini mereka itu empat poin itu harus terhubung dengan tambahan 1C lagi, yaitu konektor. Bagaimana mereka dapat berkomunikasi, dapat melihat ancaman, dapat melihat peluang, dan dapat melihat kekuatan dan kelemahan dengan adanya si konektor ini gitu ya. Jadi C ini adalah konektor. Dan apa itu konektornya? Konektornya adalah internet. Bagaimana internet dapat menghubungkan semua aspek di dunia digital, di dunia pemasaran, bahkan di segala lini, terkhusus di dunia pemasaran. Nah, kita harus mengetahui ada apa aja sih tren-tren di dunia digital marketing dan konsep-konsep saat ini, bagaimana kita bisa memaksimalkan tren yang ada sehingga kita bisa menjadikan pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Nah, di pertemuan materi ini kita akan bahas paling enggak dari tren-tren ini rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran, atau bahkan mungkin rekan-rekan bisa menambahkan masukan-masukan apa aja tren-tren yang sedang berkembang saat ini dan channel-channel apa yang akan semakin efektif ke depannya. Yang pertama adalah ada tren perkembangan teknologi virtual reality atau VR. Kemudian yang kedua ada teknologi artificial intelligence. Lalu bagaimana yang ketiga ada personalisasi konten berdasarkan jenis-jenis audiens. Lalu yang keempat ada marketer mulai mengembangkan konten augmented reality. Lalu juga sekarang ini ada konsep mobile ads yang menjadi channel marketing baru. Bagaimana saat ini para marketer berlomba-lomba memaksimalkan AdSense atau mobile ads di sini mereka untuk mendapatkan sales, mereka bisa funneling untuk bagaimana pemasaran mereka menjadi efektif. Lalu juga ada brand-brand mulai mengembangkan konten yang mengoptimalkan suara, bagaimana dengan berbasis suara atau voice comment atau hal-hal lainnya yang terkait dengan comment voice itu akan lebih maksimal ke depannya. Terus habis itu juga bagaimana saat ini bisa kita lihat ya, pergeseran dulu dari Facebook yang menjadi primadona, sekarang lebih bergeser ke Instagram yang lebih valuable. Kedepannya ya tentu kita harus pastikan lagi dan kita analisa lagi channel apa yang menjadi lebih valuable gitu ya. Tapi saat ini Instagram masih menjadi channel yang terbanyak atau bisa dikatakan di sini anak-anak muda, generasi Gen Z dan generasi milenial mereka ada di sini. Atau mungkin bahkan bisa jadi kedepannya saat ini sudah terlihat pergeseran valuable-nya ada di sisi TikTok gitu ya. Sekarang TikTok sudah mulai mendominasi dari sisi audiensnya atau trafficnya. Lalu juga bagaimana saat ini dengan konsep TikTok itu yang tadi tuh kita juga bisa melihat bahwa ternyata orang-orang saat ini lebih tertarik dengan video. Bagaimana short video mungkin atau bahkan live streaming event, penjualan secara langsung melalui live streaming itu menjadi tren saat ini. Seperti yang kita lihat di semua channel Facebook, Instagram, YouTube, bahkan di online marketplace ada fitur live eventnya gitu ya. Oke, lalu hingga influencer juga saat ini masih menjadi strategi yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan awareness dan juga untuk meningkatkan exposure dan hingga mendapatkan traffic gitu ya. Jadi strategi influencer saat ini juga masih relevan untuk diterapkan. Oke, jadi masih banyak lagi dan itu dia beberapa mungkin tren-tren yang bisa rekan-rekan pastikan, rekan-rekan lihat saat ini sehingga rekan-rekan bisa melihat gambaran dan rekan-rekan terus melakukan riset untuk memastikan strategi-strategi yang bisa menjadi lebih efektif dan efisien di digital marketing di tahun-tahun mendatang. Ingat, ketika rekan-rekan bisa memastikan atau bisa mengetahui, memprediksi bagaimana pola perubahan nanti
pemasaran atau bagaimana channel-channel baru yang akan mulai viral dan mulai ramai digandrungi oleh para netizen, rekan-rekan mempunyai privilege atau kesempatan untuk mendominasi pasar lebih dahulu gitu ya. Nah, seperti dulu zamannya Bukalapak, Tokopedia, Shopee pada zaman-zaman dahulu pada mungkin tahun 2014, 15, 16 masih belum terlalu ramai. Sehingga ketika kita mulai masuk pada tahun-tahun tersebut, tahun-tahun awal berkembang online marketplace, kita bisa mendapatkan cuan yang lebih maksimal di mana kompetitor tidak terlalu kompetitif seperti era saat ini. Oleh karena itu, rekan-rekan selamat belajar, selamat memantau dan menganalisa bagaimana perkembangan tren di dunia digital. Feel free untuk menanyakan tentang terkait materi, download forum dan download materinya dan kerjakan forum dan kuis ya untuk penilaian rekan-rekan dan untuk rekap absen mingguan. Oke, itu saja pengantar materi-materi pertemuan kedua. Selamat belajar dan